Nah, apakah waktu Natal tuh penting nggak sih orang itu harus memasang pohon Natal? Nah, kenapa harus ada pohon Natal? Oke. Kalau pertanyaannya penting apa enggak, ya balik lagi sih Mas. Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini sejauh yang aku tahu ya. Karena aku pengetahuan agamanya kan masih sangat-sangat dangkal lah. Tapi sejauh yang aku tahu dan yang aku alamin selama ini sih, Yud, aku mau nanya nih Yud. apa nih? Bentar lagi kan mau Natalan sama Tahun Baru ya. Ya libur akhir tahun kan Iya. sebutannya. Merry Christmas and Happy New Year. Ada nggak sih Yud, penasaran nih sebagai Muslim kan aku mau nanya, Natal tuh penting dirayakan nggak kok sebagai kumpul keluarga kayak Lebaran? Oke. Kalau sepengingatan aku ya Mas, mungkin kan kalau sekarang atau di beberapa tahun terakhir kan semenjak aku udah ke Jakarta 2019 kan ibarat kasarnya udah agak sedikit jauh lah ya dari keluarga-keluarga atau saudara-saudara yang masih ada di ini Cirebon kan. Jadi kayaknya kalau semenjak ke Jakarta tuh kayak udah nggak pernah sih kumpul keluarga lagi pas Natal ya kalau aku masalah ikat. Cuma kayaknya kalau dulu-dulu tuh kayaknya juga kalau dari keluarga aku pribadi sih nggak yang terlalu kumpul keluarga sih Mas kalau Natal. Jadi kita kumpulnya keluarga inti aja. Keluarga ya, aku, mas-masku, mama, papa gitu doang. Paling ke gereja gitu-gitu kan. Karena kan Natal tuh kan kalau di agama aku itu kan salah satu hari raya terbesarnya kita. Salah satu ya. Kalau nggak Natal kan Paskah. Kalau Natal kan di kita itu kan hari kelahirannya Tuhan kan. Nah itu jadi besarnya di situ. Berarti budaya kayak Lebaran kumpul harus keluarga besar itu nggak wajib ya? Setahu aku sih enggak ya. Tapi emang kalau Lebaran wajib ya Mas ya? Bukannya kalau enggak juga nggak apa-apa kan? Enggak juga. Cuma kan disarankan gitu kan, lebih bagusnya kalau kumpul keluarga besar kan, karena kan momen maaf-maafan, silaturahmi gitu-gituan kan. Setauku ya, justru budaya mudik kumpul keluarga itu hanya di Indonesia sih. Oh gitu? Di luar negeri nggak sampai segitunya. Arabnya juga kayaknya enggak ya? Enggak segitunya. Oh enggak segitunya? Enggak ada mudik. Justru libur panjang itu kan di Indonesia aja. Kalau di luar negeri kan libur ya udah libur hari rayanya aja. Setelahnya gitu? masuk kerja kayak biasa. Oh seriusan? Seriusan. Aku baru tahu nih. Nah, aku baru tahu ketika. Berarti spesial juga Indonesia ya. Iya, namanya juga libur budaya lama. kan. Kalau budaya kan bisa kita bentuk. Oke. Iya, kalau Natalan Lebaran kan otomatis apakah di luar negeri juga sama? Kumpul full keluarga atau cuma di Indonesia aja nih budaya kumpul-kumpul gitu? Oh gitu, baru tahu tuh aku tuh. Kirain emang di semua negara begitu, kita Indonesia doang. Indonesia doang. Tapi kan Natal itu apa ya? Relate dengan film Home Alone. Anjir. Iya kan? Apa relate-nya Home Alone? Iya kan? Waktu akhir tahun kan selalu di play itu film Home Alone ya di semua channel TV. Kalau yang zaman dulu tuh ini Mas, kalau kamu pernah nonton tuh Christmas All the Way itu. Nggak tahu itu apaan tuh. Nah, nanti coba nonton deh. Bagus sih, lucu sih. Film keluarga juga. Film keluarga. Oke. Nah, apakah waktu Natal tuh penting nggak sih orang itu harus memasang pohon Natal? Nah, kenapa harus ada pohon Natal? Oke. Kalau pertanyaannya penting apa enggak, ya balik lagi sih Mas. Tapi ini disclaimer dulu ya. Ini sejauh yang aku tahu ya. Karena aku pengetahuan agamanya kan masih sangat-sangat dangkal lah. Tapi sejauh yang aku tahu dan yang aku alamin selama ini sih lebih ke ini sih, apa namanya? Bahasanya apa ya? Identik lah gitu ya mungkin. Iya. Kalau Natal tuh berarti ada pohon Natal. Karena setahu aku tuh dari asalnya tuh kalau nggak salah di Eropa apa di mana tuh kan memang kalau lagi musimnya Natal kan itu lagi winter tuh, lagi musim salju. Iya. Itu memang banyak pohon itu. Apalah lupa nama jenis pohonnya. Jadi akhirnya itu kalau nggak salah itu dijadiin simbol Natal karena pas winter juga kan. Nah, ngehias pohon Natal tuh ya dengan ornamen-ornamen yang memang akan mendukung gitu loh. Jadi kayak dipasangin bola-bola gitu kan atau dipasangin apa gitu. Jadi biar meriah aja itu pohon Natalnya. Gitu. Sejauh yang aku tahu gitu sih. Tapi kalau tadi pertanyaannya mesti ada nggak sih pohon Natal ya? Menurut aku sih ya enggak juga ya. Enggak juga. Sekarang kalau misalnya orang miskin kayak yang Katolik atau Kristen, terus masa pas Natal duitnya terbatas, masa iya sih harus beli pohon Natalnya? Ya mendingan beli makan kan? Iya betul. Natal kan yang penting ngerayain ya kan, doanya mungkin atau ke gerejanya atau apanya. Kalau pohon Natal kan lebih kayak ke simbolnya aja.
Kalau ada ya lebih bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Setahu aku begitu ya. Ini masih bisa jadi salah loh. Tapi setahu aku kayak gitu. Dan itu pohonnya nggak harus itu, berarti bebas pohon apapun itu. Ya, sejauh yang aku tahu sih kan, apalagi di zaman sekarang kan banyak yang bahasanya kan mungkin sintetis ya. Iya, buatan plastik buatan. Jadi nggak beneran pohon, nggak beneran daun. Yang kecil-kecilan boleh, dijual di toko-toko itu. boleh. Boleh banyak kok yang pakai. Kan lebih simpel juga kan. Atau bahkan mainan gantungan kunci kan ada juga kan yang pohon kayak Ada. gitu. Ada kan? Ada. Berarti nggak wajib juga ya itu ya pohon-pohon itu Ya, ya. sepengetahuan aku sih enggak ya. Kayak di sekarang kan aku juga di apartemen kan juga kan ruangannya juga nggak terlalu gede ya. Terbatas jadi, ya. Jadi mau naruh apa pohon Natal juga bingung mau di mana. Naik lift juga bingung Yud, naikin lift pohon. Nah makanya akhirnya cuma masang ornamen-ornamen doang. Kayak yang itu lingkaran tuh tahu kan pasti yang lingkaran terus ada tulisannya Merry Christmas. Oh, iya. Ya paling gitu-gitu doang. Nah, kalau di Lebaran kan suka kasih angpau nih budayanya. Emang iya? Iya, kasih uang jajan lah, sedekah ke iya, keluarga yang membutuhkan juga kan. Nah, apakah Natalan juga sama tuh? Kan kayak kalau di luar negeri kan anak-anak kecil pada dikasih kado nih gitu Benar. loh. Nah, sama Santa Claus ya istilahnya ya. Istilahnya. Apakah di Padahal itu Indonesia? orang tuanya yang beliin. Ya, kita tahu lah. Iya. Apakah itu budaya itu dibawa ke Indonesia juga? Anak-anak di Indonesia tuh, anak-anak bocil kalau Iya, kamu iya. waktu kecil, apakah dikasih kado juga atau gimana tuh? Kalau dulu ya Mas ya, pas aku kecil, pas masih sekolah SD, lupa lagi pas kelas berapanya. Iya. Pernah ada satu momen, jadi kita, karena kan aku juga sekolah di sekolah ini Kristen kan. Jadi kita waktu itu pas di sekolah lagi Natal kita ngerayainnya di sekolah. Nah waktu itu ceritanya pura-puranya ngundang Sinterklas kan supaya senang bocah-bocah kan, dikiranya beneran Sinterklas datang. Oke, Dia. lanjut. Nah terus di momen itu ada ya kan kalau Sinterklas kan identiknya dengan bagi-bagi kado kan, sesuai kan katanya kalau anaknya baik terus tidurnya cepet di malam Natalnya apa segala macam kan. Sinterklasnya kan datang dari ini cerobong asap kan, minum susu hangat sama cookies yang udah disiapin, Baru tahu aku. nanti ditaruh kado di situ buat si anaknya sesuai harapan anaknya. Sesuai harapan anaknya. Setahu aku begitu dulu itunya tuh apa stigmanya tuh identiknya tuh begitu. Jadi waktu itu si sekolahku di SD itu dia ngedatengin Sinterklasan lah, cuma didandanin kayak Sinterklas. Terus masing-masing anak dipanggil, siapa dipanggil ini kadonya, siapa dipanggil ini kadonya. Jadi biar momennya tuh ya kan bocah-bocah kan dikibulin begitu kan senang-senang aja ya. Yang penting kan berasanya wah gue dikasih kado nih sama ini Sinterklas kan. Nah pas aku dipanggil juga kan dikasih tuh. Sama Sinterklas. Iya, sama si orang yang dandan jadi Sinterklas itu. Kan wah senang banget nih dikasih kado sama Sinterklas kan, begitu pulang dibuka sepatu. Oke. Bingung juga kan. Ini Sinterklas kenapa bisa tahu apa yang gue suka? Oh, itu sepatu tuh Ukurannya pas lagi. memang kamu butuhin dan inginin. Iya, emang pengen. Emang lagi suka yang itu gitu. Terus ini si Sinterklasnya kenapa bisa tahu gitu? jangan-jangan bapakmu. Dengan ukuran yang pas dengan ini kakiku gitu. Ya akhirnya aku lupa lah dapat infonya dari mananya akhirnya dapat pokoknya intinya tuh at the end tuh dapat info kalau oh ya sebenarnya orang tua kita udah setor dulu ke dia. Oh. Jadi udah misalnya nih contoh orang tuaku emang udah tahu kan aku pengennya apa dan ukurannya aku berapa. Akhirnya dibeliin terus dibungkusin kado, dikasih ke Sinterklasnya, dikasih nama ini buat Yuda gitu. Setiap anak kecil itu orang tuanya setor data dulu ya, Setor dulu, setor data, setor barang, setor nama. Jadi nanti si Sinterklas tuh tinggal ngambil nih misalnya kado. Oh Nabil, ayo Nabil maju gitu. Tapi nggak pernah salah kasih kan? Ya kan udah ada namanya. Udah ada namanya ya. Namanya. Iya. Oke. Tinggal panggil doang. Semua anak tidak membedakan ya anak itu anak siapapun itu selalu dikasih. Tapi itu kalau budaya mungkin karena itu kan lagi perayaan Natal bareng sama teman-teman SD ku di sekolah Kristen. Tapi setahu aku kalau yang di rumah-rumah atau yang di antar keluarga tuh ada juga, mungkin kamu juga pernah ngalamin atau pernah dengar itu Mas, tradisinya tuh tukar kado gitu. Tukar kado. Oh, iya. Kayak di corporate dong. Iya, makanya kan acara tukar kado di ini korporat kan sejauh yang aku tahu dan yang sejauh ini kita alamin itu kan di sekitaran Natal tahun baru kan. Iya. Ya karena momennya emang itu. Oh, itu diadaptasi akhirnya jadi budaya Diadaptasi, korporat yang baru. Sejauh yang aku tahu ya sekali lagi ya ini bisa jadi salah tapi sejauh yang aku tahu gitu. Kadonya bebas kalau di budaya Bebas, yang penting kan sesuai budget aja. Biar fair oke. gitu kan. Jadi jangan sampai yang si A beliin buat si B, misalnya contoh aja ya, harganya 1 juta, yang B beli buat si A harganya 10.000 gitu kan, kayak agak nggak fair gitu. Jadi biasanya ditentuin dulu kan. Tapi kalau di korporat budgetnya berapa? ditentuin sih. Tapi Iya. kalau di keluarga kan nggak mungkin ditentuin. Itu lebih ke accept
acceptance kita sebagai anak kan, lu mau terima nggak gitu Ya loh. mungkin lebih disesuaikan kayak ini kemampuan kali ya. Kemampuan Kayak sih. misalnya nih aku lagi di keluargaku kalau mau ada acara ini tukar kado ya aku tinggal ngeliat aku mampunya berapa. Iya. Paling gitu doang. Iya, kalau di corporate kita kan dibatasin Ada misalkan budgetnya. 100.000 maksimal. Ya supaya fair kan. Iya. Ya itu tadi makanya yang aku bilang. Oke. Biar fair. Gitu. Tapi itu setahu aku juga nggak wajib sih. Kalau aku nggak salah sih malah aku selama ini hidup tuh hampir 30 tahun hidup ngerasain tukeran kado tuh baru pas di corporate. Selama di keluarga nggak ada Nggak pernah kayaknya kalau aku nggak salah ingat mah. Jadi Natal mah ya udah Natal kayak biasa aja. kumpul-kumpul aja ya. Kumpul-kumpul juga enggak yang kumpul keluarga gede, kumpul keluarga inti aja. Jadi bener-bener kayak ya udah keluargaku di rumah A misalnya, ya udah kita ke gereja sendiri, acara makan-makan sendiri, kumpul-kumpul sendiri. Yang keluargaku yang sana ya udah masing-masing gitu. Kalau keluarganya broken home gimana Yud? Kumpul keluarga itu kan kumpul keluarga berarti 2 kali dong. Kumpul keluarga 2 kali. Iya, kalau pasangannya udah punya pasangan Oh. sendiri itu kan Tergantung sih ya. tergantung ya. Kalau kalau keluargaku kan spesial nih, udah mah broken home, agamanya juga nggak terlalu kental. Jadi ya ngelaluin hari Natal tuh kayak hari libur biasa kalau aku mah, Nggak ada kumpul nothing ya. special, nggak ada. Oh, Udah aku ke gereja enggak, nonton film yang berbau Natal enggak, tuker kado enggak, bahkan nonton film Home Alone aja udah enggak ya. udah enggak. Jadi Ya ya, udah. ya kayaknya itu masing-masing tergantung sih ya. Mungkin kalau ada yang broken home tapi budaya ke gerejanya masih kental, ya mungkin benar kayak yang kamu bilang tadi. Jadi misalnya Sabtunya malamnya, malam Natalnya, bukan Sabtu ding kan belum tentu hari Minggu Natalnya kan. Maksudnya malam Natalnya tanggal 24 malamnya, biasanya dia ke gereja sama mama, ntar Natalnya 25-nya sama papa. Sama papa. Oh gitu. Tapi itu setahu aku juga dibedain lagi mas, Kristen sama Katolik itu beda setahu aku. beda hari. Enggak, kalau hari Natal sama-sama 25, cuman ini kalau aku nggak salah ya, Iya. di Katolik itu yang meriahnya justru 24 malam. Malam Minggu lah. Malam bukan kan belum tentu harus. Minggu Natal. Iya sih. Kayak yang ini tahun ini kan nanti Natalnya kan Senin kan 25-nya. Oh, Minggu malam. Nah, Minggu malamnya ini tanggal 24 malamnya. Jadi bahasanya tuh malam Natalnya. Itu yang rame kalau di Katolik. Ramainya apa? Main petasan di gereja? Enggak, maksudnya di gerejanya tuh paling meriah, orang yang datangnya paling rame, Oke. apa segala macam itu justru di malam Natalnya. Makanya kamu kalau pernah dengar sebutannya itu kan malam kudus. Malam Kudus. Ada nyanyiannya kan? Kalau misalnya kamu pernah dengar, Pernah sih. Itu ada apa ya? Ada bandnya juga ya? kalau nggak salah. Ada bandnya Nah kan? itu jadi kalau di Katolik tuh yang ramai justru malam Natalnya. Ya ada sih yang ke gereja pas Natalnya juga ada. Cuma biasanya nggak seramai pas malamnya. Jadi malamnya tuh bener-bener yang ya samalah kayak kita kayak let's say kita pengen nge-surprisein ini pacar kita atau kamu kan udah punya istri. Misalnya kamu pengen nge-surprisein istri kamu. Istri kamu ulang tahunnya 25 Desember. Ya. Mesti kan yang meriah malamnya kan. Malam ke pagi sih. Malam ke Terus kan misalnya kamu udah sibuk dulu nyiapin kuenya diumpetin di mana, Iya, kadonya diumpetin di mana, terus istri kamu suruh ini cepet-cepet tidur, biar nanti jam 12 tank bisa disurprisein Iya, kan. iya. Jadi yang sibuk tuh 24 malamnya kan. Oke. Kok tank jam 12-nya. Iya. 25-nya misalnya pas di hari ulang tahunnya ya memang masih kerasa spesial. Cuma kan kayak oh ya udah kan udah disurprisein juga sebelumnya. Oh, berarti hari Senin tepat di tanggal 25-nya itu cukup ibadah aja biasa ya? Ibadah biasa, atau kalau yang udah ibadah di 24-nya ada yang nggak ibadah di 25-nya, jadi 25-nya benar-benar bisa liburan, kumpul keluarga atau apa ya boleh, Itu bisa silahkan. ada Jadi penjadwalnya, disesuaikan. tinggal disesuaikan Tinggal disesuaiin mau aja, ibadah maunya kapan gimana. gitu ya? Iya. Kan nggak ada ini juga, nggak ada yang larangan atau perintah yang kalau ke gereja itu harus tanggal 25-nya atau harus 24 malam sama 25 pagi, nggak ada. Jadi ya terserah kita mau gimana, disesuaiin aja. Oh, berarti imam yang pengkhotbahnya juga harus kerja 2 kali dong, malam sama pagi dong gitu? Tergantung mas, kan di setiap gereja nggak cuma satu itu. Oh, shift-shiftan ya? Bisa shift-shiftan. Oh, Iya. Kan kalau nggak usah yang Natal deh, hari weekend biasa aja, misalnya Sabtu nih atau Minggu deh, Minggu kan juga ibadah kan di hari Minggu itunya tuh, itu nggak cuma sekali. Berkali-kali ya? Bisa 3-4 kali. Misalnya ibadah yang paling pagi, misalnya jam 5 pagi, kan paling lama 2 jam tuh, sampai jam 7. Nanti lanjut lagi setengah 8, jam 8. Nanti lanjut lagi jam 10, jam 11. Beda orang Nanti ya? itu sorenya ada lagi. Ya bisa lanjut, bisa ganti, tergantung. Oh, oke. Nah, menurutmu ya selama kamu hidup sampai usia tahun Sekarang, ini ya? iya. Nah, sekarang apa sih yang daya pikatmu atau yang bikin kamu menarik tentang budaya Natal di Indonesia saat ini? Setelah COVID, terus habis COVID kan
banyak yang layoff. Nah, menurutmu gimana sudut pandangmu menanggapin budaya Natal yang bentar lagi nih tiba gitu? Kalau kamu nanya ke aku pribadi sih mas, jujur kayak yang seperti yang tadi aku bilang sih, karena mungkin aku kan agamanya nggak terlalu kental ya. Mungkin dulu pas kecil, pas masih harus disetir sama orang tua kalau soal agama, ya mungkin jadi akhirnya ngerasain Natal tuh ya jadi bukan hari biasa. Natal tuh emang hari spesial agamaku gitu loh kalau dulu pas kecil. Nah kalau sekarang ketika udah beranjak gede, benar-benar udah bisa nentuin jalan hidup sendiri, dan jadinya akhirnya sekarang aku mengambil jalan gak yang terlalu gimana-gimana soal agama, ya akhirnya aku udah berapa tahun ini ngerasain Natal tuh biasa aja ya, jadi kayak hari libur biasa aja. Biasa tuh iya kayak hari libur, kayak nyuci, istirahat Iya, gitu. ya bener-bener kayak hari normal, ya kayak hari libur normal aja. Sabtu Minggu. Ya kayak hari weekend normal, iya. Nggak ada yang gimana, nggak ada yang gimana, nggak ada sih biasa. Yang penting ibadah lah ya. Yang ibadah juga enggak. Oh, ibadah juga enggak. Berarti ada perbedaan ya waktu kecil ketika Iya. masih satu kesatuan dengan keluarga yang Ya kan harus disetir kalau masih anak bocah mah kan. lagi masih fase-fasenya belajar lah ya. Masih belajar ya bener. Tapi Belajar, kalau udah menyaring gitu-gitu. kalau udah gede, makin dewasa, makin Ya kan kita bisa udah. nentuin sendiri kalau udah gede makan. Mau enggak gitu kan. Gitu. Berarti Natalan nanti kamu ya udah di rumah aja gitu. Rumah aja. Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngedate ataupun kumpul keluarga tuh nggak. Enggak. Oh gitu. Biasa aja, jadi kayak hari libur biasa. Jadinya udah biasa aja, ya bangun siang, makan, main seharian atau nonton Netflix, ya sama lah kayak hari libur pada umumnya aku mah. Berarti ketika kamu masih ada kampung untuk kamu pulang pun belum tentu pulang dong Yud, kalau dianggapnya hari biasa gitu. Kalaupun waktu itu pernah ngerasain pulang pas Natal gitu atau pas Desember tuh, ya pulang bukan untuk Natalan. Ya Emang cuma nengokin orang tua aku buat masih di Cirebon kumpul aja. ya, kumpul keluarga jadi ya. si tajuk utamanya tuh bukan ketemu keluarga atau saudara gede, terus kita misalnya kayak ke gereja bareng atau ada acara makan bareng atau tukar kado tadi atau apa, enggak, bukan. Ya pulang ke Cirebon tuh pas itu karena memang satu lagi libur, Iya. lagi long weekend apa segala macam, terus kan banyak yang ngambil cuti kalau Natal tahun baru, terus jadi pengen nengokin orang tua yang masih di sana, pengen wisata kuliner di ini Cirebon, jadi kayak hari libur biasa. Bukan hari libur karena memang ada something spesial gitu kalau buat Oke, aku mah. tapi memang kerasa sih Yud, kayak perbedaan waktu mudik libur lebaran kan panjang kan ya. Dulu kan nyampe seminggu. Oh iya, Kalau udah kerja kan kita cuma 3 hari sampai 5 hari tok kan. Itu pun motong cuti loh. Iya kan, cuti bersama kan. kalau untuk yang swasta ya, Swasta. BUMN kan nggak potong cuti. Aku nggak tahu sih kalau itu. Nggak potong. Oh nggak potong ya. Berarti spesial. Saudaraku ada yang di ini BUMN mas, nggak dipotong. Cuti Sumber tuh nggak motong cuti, tidak memotong jatah cuti tahunan. tahunan pribadi ya. Kalau BUMN, tapi kalau yang swasta ya mas, kalau kamu baca di peraturan Kemenakernya, ini kalau aku nggak salah baca ya, tulisannya tuh gini, intinya tuh sebenarnya kalau cuti bersama untuk perusahaan swasta itu tuh memotong, tapi sebetulnya bisa didiskusikan atau intinya tuh tergantung manajemen masing-masing Kebijakan perusahaan. tergantung kebijakan. Jadi sebenarnya kalau perusahaan swasta ketika karyawannya cutber terus motong atau nggak motong jatuh cuti tahunan, itu tuh tergantung manajemennya. Oh iya sih. Masih Ya, bisa tergantung dilihat. orang swasta bebas kan. Nah, namanya juga swasta. Iya. Iya. Nah itu ada perbedaan sih Yud, ketika waktu kecil ya, kita lagi banyak main-mainnya, sering kumpul keluarga di rumah nenek, kakek kalau Iya. masih hidup. Itu terasa beda banget sih Yud, kayak hari spesial, mudik lebaran. Tapi Iya. makin kesini ya, waktu ngampus, kerja sendirian ya. Lagi sebelum- kerja kan? Iya Udah kerja. kerasa beda. Jadi kalau memang misalkan orang tua udah nggak ada, terus orang tua juga udah tua, rumahnya jauh, kadang juga nggak pulang gitu loh, kerasa kan? Kerasa. Ya udah libur, ya libur aja, sholat Idul Fitri, habis itu ya udah gitu loh, libur Jadi kayak biasa. hari libur biasa kan? Heeh. Jadi kayak weekend biasa Kayak kan? main Iya, sama itu yang aku temen rasakan. gitu loh. Iya. Jadi kayak oh ini tanggal 25 ya, oh Natal ya, ya udah. Ya udah gitu Gak ada loh. bedanya juga kan? Ah, iya sama aja sih, Iya. karena waktu libur yang pertama cepet, Cepet. nggak panjang. Nah. Itu yang semakin seni makin ya udahlah ngurusin rumah aja deh, sama me time mungkin ya, quality time, bener. iya kan? Apalagi kita kan yang kerja di ibu kota, yang kalau weekdays atau hari kerja tuh bener-bener udah Pusing. udah muak lah sama kehidupan ini. Jadi kalau weekend atau kalau hari ini libur kan pengennya diem di rumah, tenang, nggak kena macet, nggak kena polusi.
Jadi ya kalau ada hari libur mau apapun itu jenisnya ya udah akhirnya dimanfaatkan, jadi akhirnya jadi kayak hari libur biasa. Ya event itu hari raya besar pun ya udah kita pengen memanfaatkan peluang apa ya, yang penting ibadah udah, sisa ibadah ya udah, rest day-nya Iya. udah istirahat. Tapi itu kalau aku ya Mas ya, kita juga ada lah temen yang Nasrani tapi yang bener-bener getol banget sama imannya gitu, sama agamanya. Itu masing-masing sih. Itu kalau Natal bener-bener ini Full. bener-bener berasa kayak wah banget gitu lah. Pokoknya bener-bener hari spesialnya gua nih gitu. Oh, gitu. Hari spesialnya agama gua nih gitu. Ada yang kayak gitu. Ya udah biarinin aja. Kan masing-masing agama bahkan. Tapi unik juga loh Yud, budaya ngerias rumah di luar negeri kan ada rumah dirias kan. Akhir tahun baru riasnya ya kayak Natal ataupun something bebas lah itu. Sampai ke itu tembok-temboknya kan. Iya, dikasih Iya, tahu. apapun itu. Tahu. Ternyata di Indonesia juga dibawa loh di situ. Emang iya? Di PIK. Di PIK itu lagi viral toh. Di PIK itu banyak banget rumah, kalau nggak salah ya, rumah yang dihias juga seperti itu gitu loh. Apalagi PIK pasti isi orangnya rata-rata. Oh. Udah nggak usah dibahas ya. Iya, Tahu. yang tagihan bulanannya listrik juga banyak juga pasti. Tagihan listrik bulanannya kayaknya lebih gede dari ini gaji kita kayaknya. Lebih gede dari UMR sih. Cicilan Pasti. apartemennya lebih tinggi dari gaji kita. Nah itu ada berita juga nih di apartemen PIK yang kemungkinan banyak isu yang nggak jelas itu loh, paham nggak, sampai orang pada udah kebeli akhirnya dijual lagi dengan harga yang lebih murah mungkin. Pernah denger nggak? Ada. Karena Sampai di kos-kosin ini aja nyampe 1 juta 2 juta Yud, nggak mahal dibandingkan area PIK-nya sendiri gitu loh. bisa dapat kosan seharga segitu di PIK, keren juga ya. Keren juga, tapi kan jauh juga kan dari perkotaan itu kan. Iya, jauh sih. Jauh sih. Nah sekarang harapanmu apa Yud? Dari kecil kan mungkin budayanya kan udah beda ya, sampai sekarang kita udah kerja ya. Beda banget. Kalau kerja kan udah Beda capek, mau hari raya besar pun ya udah istirahat Udah, gitu loh. jadi kayak hari libur biasa. Harapanmu di tahun baru nanti itu lebih ke fokus arah mana Yud? Tahun baru. Oh, 2024. 2024. Aku pribadi Mas, aku ada target dalam waktu dekat. Aku pengen nikah. Pengen nikah tahun depan ya berarti ya, atau fokus ya. Sekarang udah lagi ngurus-ngurusin. Udah lagi kayak nanti minggu ini, kan ini sekarang tanggal berapa sih? Kita take tuh tanggal 8 kan. Tanggal 8 Desember. Nah, Sabtunya besok tanggal 9 Desember aku bawa keluargaku yang di Jakarta. Nah, kebetulan calonku di Bandung. Deket dong. Nah, aku bawa ke Bandung, aku udah nyewa mobil. Wow, mantap. Terus pertemuan keluarga besar. Terus kan aku dan dia kan sama-sama ini Chinese kan. Jadi kita kan harus ada sangjit bahasanya tuh. Apa itu? Sangjit itu tunangan lah gampangnya mah. Oh. Nah, itu pertemuan keluarga besar tuh di minggu ini tuh itu akan ngebahas ke arah sana. Mau sangjitnya ini kapan? Di mana Yang gitu? harus dipersiapkan apa? Di mana? Terus nanti kalau udah sangjit kan atau udah tunangan kan, udah lama setelah itu kan nikah. Nah, gak lamanya tuh berapa lama itu harusnya sih kalau secara tradisi itu terserah ke calon kedua ini mempelai. Jadi tergantung aku sama si ceweknya. Bukan tergantung maunya kapan? keluarga orang tuanya bukan ya? Setahu aku gitu. Nah, nanti dibahas juga nih, mau nikahnya jadinya kapan, mau di mana, mau apa aja yang disiapin gitu-gitulah. Jadi kalau tadi ditanya harapanku buat tahun depan atau targetku buat tahun depan, jelas satu nikah. Itu udah paling pastilah. Targetku sih atau aku maunya harusnya sih di Januari itu udah bisa semua. Selesai semua sangjitnya, nikahnya semua udah bisa tinggal bareng sama calon istriku. Itu harusnya di Januari udah bisa kelar semua. Jadi nanti ketika Februarinya itu Imlek. Oh, Februari Imlek. Kan Februarinya Imlek, tanggal 10 Februari kan udah keluar tuh di tanggalan. Jadi aku dan istriku nanti tuh udah bukan jadi tipe orang yang atau jenis orang yang menerima angpau. Justru kita yang ngasih karena kita Yang udah ngasih, nikah. ya. Jadi kalau ibadah sih, kalau di Chinese itu ketika Imlek itu yang udah nikah itu wajib ngasih ke yang belum nikah, meskipun umurnya lebih muda yang nikah. Yang penting udah nikah. Yang penting udah nikah. Kayak misalnya aku nih kan aku punya 3 kakak kan. Tapi karena nanti aku yang nikah duluan, mereka belum nikah. Jadi nanti ketika Imlek tahun depan tuh aku harus ngasih angpau ke mereka. Berapapun jumlahnya. Harus wajib, terserah kalau itunya mah. Oke, Yang penting harus semampunya. ngasih gitu. Oh, terus apakah budaya Natalan atau budaya ya mungkin kerasanya kan makin gede dewasa kan liburan ya udah liburan gitu loh meskipun hari raya. Itu apakah akan dibawa juga setelah menikah? Nah, ini Mas yang agak-agak lucu nih. Karena kebetulan calonku itu beda agama sama aku nih.
tapi bedanya nggak jauh. Karena aku Katolik, dia Kristen, ini Protestan. Nah, dan jadi dari sisi agama beda. Jadi sebenarnya kita secara jenis gereja juga beda. Kan gereja Katolik sama gereja Kristen Protestan kan beda. Tapi sebenarnya boleh saling masuk satu sama lain, boleh. Oh, itu boleh. Boleh, nggak ada yang ngelarang. Terus kebetulan kan kalau aku mah kan ya seperti inilah ya, seperti yang kamu tahu ya. Terakhir ke gereja aja aku nggak tahu kapan. Tapi si calonku ini dia lumayan rajin ke gerejanya. Jadi ya mungkin nanti bisa jadi di Natal tahun depan ya, bukannya tahun ini ya. Natal yang tahun depan ketika aku udah nikah sama dia tuh, ya mungkin ada kejadian aku yang malas ke gereja, tapi dia ke gereja sendiri ya mungkin. Atau bahkan jadi lebih baik dua-duanya nih ke gereja Bisa. semua. Jadi bisa kayak tadi, dianya ke gereja akunya enggak, bisa. Atau jadi akunya ke bawah dia, jadi ke gereja dua-duanya, bisa. Atau yang lebih jeleknya, dianya yang ikut aku. Jadi nggak ke gereja dua-duanya. Oh, Bisa. ya akhirnya liburan berdua deh di rumah nantinya. Ya atau bisa gini misalnya, kan akunya misalnya mungkin contoh di Natal tahun depan akunya memang masih nggak mau ke gereja. Jadi aku nganterin dia doang nih. Aku nganterin dianya ibadah, akunya cari sarapan aja di sekitar situ. Nongkrong dulu, main HP. Nanti dia udah pulang, aku jemput lagi. Karena beda agama juga sih. Beda agama, tapi sebenarnya kalau beda agama, tapi kalau satunya Kristen Protestan, satunya ini Katolik sih nggak terlalu jadi masalah sih mas. Karena beda dikit ya. Karena beda dikit, dan kita boleh saling kunjungin gereja satu sama lain. Aku ibadah di gereja Kristen tuh boleh, nggak ada yang ngusir juga. Oh. Terus Kristen nih, misalnya si calon istriku ini, dia ibadah di gereja Katolik boleh. Meskipun hari raya itu boleh ya. Boleh lah, Sama aja sama kan. aja. Oh, menarik ya. Ya, jadi nanti tergantung lah gimana situasinya nanti. Oke. Gitu. Kalau target sih itu sih paling satu nikah, terus ngejalanin Imlek berarti udah beda, ngejalanin Natal udah pasti beda. Ya semoga lancar ya untuk harapan tahun depannya. Nah sementara kamu awal tahun depan akan jadi bapak. Iya. Ya berharapnya sih bisa menjadi pribadi yang Lebih dewasa lagi ya. Lebih dewasa buat cari rezeki sih, Yud. Iya. Rezeki dalam bentuk kesehatan, Materi, duit, materi, itu kan pasti penting. kesehatan mental, fisik, jasmani lah ya. Berarti kamu udah mulai harus siapin asuransi tuh mas? Lebih ke dana darurat dulu sih, Yud. Dana darurat dulu. Kan dana darurat kan cuman kita berdua nih. Iya. Kalau nambah orang lagi kan, anggota lagi kan nambah lagi dong pasti. Nambah lagi, benar. Iya, itu yang pertama tuh, nguatin pondasi dulu sih, Yud. Iya. Sebelum melangkah ke dana pendidikan sebenarnya. Pendidikan anak, mungkin kita mau lanjut S2 terserah, mau pindah kerjaan ya bebas itu ya. Tapi kan itu kan butuh materi kan. Nah, Atau itu kamu sih. mungkin nanti mau dimasukin ke ini apa tuh sebutannya? Apaan? Madrasah ya atau apa tuh? Anak, Iya nanti maksudnya. anak. Nah. Yang pasti pesantren ya? Iya pesantren. Salah satunya itu sih. Itu kan mau- butuh harapannya butuh itu. budget juga kan, gede kan. Oh gede ya masuk pesantren tuh? Gede, Yud. Kalau yang murah ada itu, tapi kan balik lagi ke masing-masing orang kan. Iya benar. Mungkin ada kategori-kategori tertentu di mana lu bayar murah, bayar mahal pasti beda dong. Ya pasti. Iya, atau yang gratis beda lagi. Oh dia yang gratis juga? Gratis beasiswa, Oh. ya kan gratis beda iya, lagi, iya. malah lebih spesial lagi kan kalau beasiswa kan bisa dapat semuanya gitu rata-rata ya. Oke. Gitu. Lebih ke persiapan lebih matang sih, Yud. Kadang kan kalau ada orang yang menganggap tahun depan yang penting masih bisa hidup, survive, nggak masalah itu, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa lebih baik, Ya, kenapa enggak? Kenapa enggak untuk mempersiapkan? Kan kita nggak ada yang tahu, umur kita pun Nah, itu nggak ada dia. yang tahu kan. Betul. Misalkan lu mau menikah deh, kita nggak tahu usiamu sampai kapan. Yud. Betul, benar. Ya, Benar. ketika menikah tiba-tiba kita ninggalin pasangan kan, kita udah mempersiapkan apa buat pasangan kita nanti, terutama anak itu loh. Itu yang lebih was-was sih. Betul. Tapi kamu sendiri mas sebenarnya berarti kan kamu sebentar lagi nih istri akan melahirkan kan? Berarti harus sudah ketahuan dong apa jenis kelaminnya? Udah, sementara wanita, cewek. Kenapa sementara? Emang bisa berubah? Bisa dong. Kan USG sama habis lahiran bisa berubah, Yud. Oh. Case-nya itu banyak loh terjadi. Oke. Banyak banget. Tapi kalau sekarang secara hasil USG Ya. perempuan. Secara Berarti sudah analisa. disiapkan nama dong. Udah, tapi kalau yang lahir cowok, nah Nanti itu ganti pikir cepet switch deh. masuk switch. Kan yang pasti kan ngisi data-data di rumah sakit ataupun di mana kan itu butuh waktu kan. Iya, benar. Nggak mungkin. Nanti deh seminggu lagi aku pikirin namanya, ya nggak mungkin anjir. Itu kejadian mas sama ini kakakku yang kedua. Itu kejadian ya. Secara USG perempuan. Begitu jebrot laki-laki. Kaget nggak tuh? Kaget lah. Jadi namanya dadak di switch. Iya dong, mikir cepet pas. Akhirnya cuma ganti satu huruf doang.
Oh, huruf vokalnya diganti. Huruf vokalnya doang diganti. Oh, yang penting cowok lah ya. Dan yang penting jadi cowok. Dan kalau waktu itu kalau orang tuaku tuh yang penting nama Alkitab. Oh, kita Iya. sama. Kebetulan kalau aku nggak salah juga ya, emang ada tokoh yang cuma beda satu huruf. Oh, Tapi oke. tokoh yang satunya cewek, satunya cowok. Nah tadinya udah disiapin nama yang cewek. Begitu yang jebrol cowok, ya udah rubah aja satu huruf. Satu huruf Oh, sama jadi- sih. Jadi cowok. Ada huruf yang ada satu nama yang berdasarkan Al-Quran juga sama itu. Oh, cuma beda satu huruf juga. Satu nggak beda satu huruf sih, udah nyiapin Oh, huruf. udah nyiapin. Kata terakhirnya itu unisex, jadi mau lahir Oh, cewek atau iya, cowok, iya. ya nggak masalah. Itu satu kata masih bisa dipakai Masih gitu bisa loh. dipakai ya. Heeh. Kayak nama yang unisex tuh kayak Giovanni. Berapa Itu bisa banyak sih, tuh cewek cowok. cowok Giovanni, tapi cewek kan bisa juga masuk. Benar. Giovanni. Bajunya pun unisex. Oh, bajunya udah belinya yang unisex. Unisex nggak boleh cewek, nggak boleh cowok. Kan kita nggak tahu yang lahir cewek apa cowok gitu. Oh, jadi udah disiapin ya. Udah disiapin, benar. Keren. Wah, Iya bentar lagi sih. jadi bapak nih. Jadi bapak semua nih kita nih. Ya Kalau nggak aku- tahu sih, Kalau aku belum tentu. belum tentu. Kan nikahnya juga baru mau nanti. Yang penting ikhtiar dulu lah Yud. Sekarang yang dibutuhin kan ikhtiar itu kan sebuah perjuangan kita ya buat harapan tahun depan. Kalau rezeki itu kan kejutan. Ya lu mau ikhtiar seperjuang apapun, rezeki bukan urusan kamu lagi gitu loh, mau dikasih apa gitu loh. Ya benar. Iya kan? Kan rezeki udah ada yang ngatur. Tugas kita kan tinggal berusaha semaksimal yang kita bisa sambil tetap berdoa, minta dan berpasrah kan. Gitu kan. betul. Karena kan benar tadi kayak yang kamu bilang, ya rezekimu udah ada yang ngatur. Nah, Jadi ya mau kita genjot usaha kayak apapun ya kalau rezeki kita segitu ya udah. Disyukurin aja, diterima aja. nah ini mumpung udah mau agak siang nih Yud, kita harus ikhtiar lagi nih Yud, kerja Yud. Ya, aduh, kalau kerja mendekati akhir tahun begini nih, Harusnya semangat dong, kan Udah. menjelang libur. ya iya di satu sisi itu benar, tapi di satu sisi yang lain justru karena otak kita udah keliburan, jadi biasanya agak-agak setengah-setengah nggak fokus nih biasanya. Iya, iya. Iyalah. Terus kan klien banyak yang udah cuti loh, klien tuh. Banyak yang komunikasinya udah pasif klien. Udah, iya. Makanya jadi ya tapi ya udahlah ya, orang namanya juga orang kerja ya, harus tetap diusahain semaksimal mungkin lah. Ya dinikmati lah. Namanya juga lagi cari nafkah kan. Ayo. Kamu cari nafkah bentar lagi buat anak, aku bentar lagi cari nafkah buat istri. Iya, bukan buat anak, buat keluarga. Ah, iya. Kan kita nggak tahu siapa yang kita hidupin. Iya kan? Anjing, iya. Iya dong. Ya udah lah mas, udah Oke. jam 8 kita harus siap-siap kerja. Oke. Ayo. Apa yang mau